Pemirsa, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini, parade senja akan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi sembari kita melihat bagaimana suasana terkini dari Akademi Militer Magelang, yang mana sekitar 477 kepala daerah sudah berada di kursinya masing-masing untuk mengikuti prosesi parade senja yang berlangsung sekitar 1 sampai 1,5 jam di Akmil. Tadi poin menarik dari Prof. Siti Zuro adalah soal sinergi. Bagaimana agar program-program dari pusat ini, perpanjangan tangan di daerah terlaksana, tidak ada lagi yang bertolak belakang, Prof. Jalannya mulus seperti itu, bagaimana, Prof? Iya, memang ketika desentralisasi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu dilaksanakan pertama kali setelah tumbangnya Orde Baru ya, tahun 2001 di bawah Undang-Undang Pemda 22 tahun 99 itu jelas sekali memulainya itu memang bukan dengan kerjasama antar daerah maupun antara daerah dengan pemerintah pusat. Jadi yang muncul itu justru banyak konflik-konflik gitu. Maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi nomor 34 tahun 2004 waktu itu dengan memberikan asupan dimensi yang lebih kerjasama. Bagaimana kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan pusat itu bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah itu mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan good governance gitu ya, dan untuk meningkatkan daya saing daerah, terakhir adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan empat tujuan tadi itu yang seharusnya bisa disinergikan, bisa dikolaborasikan sehingga pembangunan di provinsi, kabupaten, kota gitu ya, itu betul-betul bisa menopang pembangunan nasional kita. Sehingga asumsinya dengan desentralisasi dan otonomi daerah akan muncul klaster-klaster ekonomi baru. Tadinya seperti itulah. Ini yang agak meleset ketika lalu dengan pilkada langsung seolah-olah gitu ya, kepala-kepala daerah ini diberikan otoritas yang sangat besar. Padahal ada urusan yang menjadi kewenangan, tidak ansih otoriti atau kewenangan, tapi urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi masih dalam konteks itu yang maka ketika itu tidak berlangsung atau terlaksana secara memadai dengan mempertimbangkan hubungan antar jenjang pemerintahan tadi itu, menginduk pada bagaimana blueprint dari pembangunan istilahnya green design, pembangunan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka yang terjadi memang masing-masing. Akhirnya kita tidak mencapai satu kesatuan yang utuh kontinem dalam membangun Indonesia ini. Lah itu yang menjadi kesadaran apakah demokrasi harus seperti ini kan gitu. Apakah pilkada langsung, pilpres langsung itu harus menghasilkan jalan masing-masing kan itu. Lah ini baru dimulai lagi untuk bagaimana menjadi satu kesatuan yang integrated gitu ya pembangunan kita, sehingga ini tujuan nasional kita ke depan panjang sampai paling kurang lah paling cepat 2045 itu mewujudkan Indonesia Emas. Nah itu diikuti oleh provinsi, oleh kabupaten, oleh kota, dan bahkan turun sampai ke desa. Momen retreat 1 pekan ini, Prof, apakah bisa menyatukan satu nafas antara daerah dan pusat? Tidak ada lagi kebijakan yang berseberangan untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Gibran. Iya, ini pertama kali dilakukan ya. Jadi pertama kali diikhtiarkan oleh pemerintah nasional, pemerintahan baru pimpinan Pak Prabowo ini agar terjadi sinergi itu dan lalu diberikan semuanya dengan asupan substansi yang menghadirkan para pembicara-pembicara yang betul-betul kompeten, profesional di bidangnya, pakar di bidangnya, dan tidak sekedar yang praktisi, tapi juga ahli secara mungkin gitu ya, konsep dan sebagainya tadi itu. Lah karena yang dihadirkan memang ahli-ahlinya dan yang berkait dengan nantinya pembangunan di daerah. Jadi menurut saya itu dengan asupan tambahan wawasan kebangsaan yang ditumbuh kembangkan ya, supaya cinta tanah air, apakah Magelang Akmil ini memberikan sentuhan tersendiri, bekal modalitas untuk para kepala daerah, baik gubernur
bupati maupun wali kota itu, sehingga mereka memiliki memori yang sangat positif ya terhadap nantinya negara bangsa, keindonesiaan dipahami secara utuh, kedaerahan juga secara utuh, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan yang memadai tadi itu, keindonesiaan dan kedaerahan yang terus bisa dilakukan secara balance. Artinya waktu yang relatif singkat ini chemistry pusat dan daerah besar sekali peluangnya akan terbentuk dengan sendirinya Prof ya, sesaat lagi ditanggapi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini hanya di Breaking News TV One pemirsa. Prof, Siti Zuro, yang menarik bukan hanya Parade Senja yang kita nantikan bersama, tapi selama satu pekan ini Prof, kalau kita review Prof, pematerinya ada dari Menteri Koordinator, kemudian Wapres juga, semuanya poinnya sepertinya berbicara mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Agar ini tidak sekedar narasi seremonial, tapi implementasinya bagaimana Prof menurut Anda dengan kepala daerah yang wajah-wajah baru ini Prof? Iya, memang harus ada kaitan yang jelas ya. Jadi pilpres maupun pilkada itu tidak dilakukan di ruang kosong. Ini betul-betul pemilu pilkada yang harusnya berkorelasi positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, kan gitu. Endingnya adalah menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah ya dalam konteks Magelang hari ini. Maka yang dihasilkan adalah pemimpin daerah. Pemimpin daerah ini mau apa? Ini kekhawatiran kita itu kan mengapa sejauh ini terjadi gitu ya OTT terhadap kepala daerah yang jumlahnya ratusan, 400 lebih. Selalu gitu. Terulang. Ya, makanya apakah melalui pengeblengan, orientasi retreat gitu ya di Magelang ini akan bukan hanya mengurangi tapi betul-betul mengeliminasi kemungkinan adanya OTT yang akan berlangsung untuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita harapkan seperti itu. Tidak hanya OTT ya, pelanggaran hukum atau kasus korupsi, tapi biasanya Mas Andro itu adalah pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya. Pecah kongsi. Kita terjadi, Prof. Kita di Jakarta ini pernah menyaksikan itu. Nah, maka itu pula yang kita harapkan nanti betul-betul mereka solid menjadi duit tunggal di masing-masing tingkatan pemerintahan untuk mendedikasikan diri membangun. Jadi kalau jangan sampai pecah kongsi Prof ya. Tapi Prof, izin Prof ditahan dulu Prof. Kita ajak pemirsa kembali ke Akademi Militer Magelang. Sudah ada rekan kami, Haidar Faisal. Apakah sesaat lagi Parade Senja segera dimulai? Haidar Faisal. Ya baik Andre dan juga pemirsa, kami dapat informasikan ini langsung dari lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, bahwa memang sepertinya sebentar lagi Parade Senja ini akan segera dimulai. Sebetulnya Andro dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berkaca pada rundown yang kita dapat, Parade Senja seharusnya sudah dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun hingga sampai saat ini terhitung sudah 17:23 menit. Ini masih dilakukan berbagai persiapan. Kami juga masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, kami dapat informasikan bahwa memang untuk di sebelah kanan saat ini saya mengabarkan, tepatnya dari arah selatan ini sudah bersiap sejumlah pasukan taruna dan juga taruni yang nantinya akan bertugas mendukung kegiatan Parade Senja ini di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, di mana untuk para petugas yang akan membantu kegiatan ini total ada 1.919 taruna dan juga taruni, di mana untuk spesifiknya dari Akademi Militer yang tergabung dalam 3 matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, ini ada total 1.158, dan juga Akademi Kepolisian 376. Kalau dijabarkan lagi secara spesifik, ini total ada taruna yang mengikuti kegiatan ini yang mendukung proses dari Parade Senja ini. Dari Akademi Militer total ada 852 taruna.
Sedangkan untuk taruninya ada 32 taruni dan juga ada 30 pasukan berkuda serta ada 188 genderang seruling Canka Lokananta Marching Band Akademi Militer. Lalu juga ada pasukan bendera nanti akan ada 8 orang dan juga petugas lainnya ada 26 orang serta komandan upacara 1 orang dan juga komandan defile 1 orang serta pasukan cadangan 20 orang. Sedangkan untuk di Akademi Kepolisian ini secara spesifik akan mengirimkan taruna sejumlah 338 taruna serta taruni ini 37 taruni dan juga pasukan bendera juga menyumbangkan 1 pasukan bendera dari Akademi Kepolisian serta dari kadet Universitas Pertahanan ada 385 kadet yang terdiri dari 338 taruna, lalu juga 37 taruni dan juga 10 pasukan cadangan. Total ada 1.919 taruna maupun taruni. Dan juga Andre dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu jalannya prosesi dari parade senja. Namun kalau kami dapat informasikan nanti yang akan terjadi di layar kaca Anda, pemirsa, ini nantinya akan ada pasukan upacara yang akan memasuki lapangan upacara. Kemudian dilanjut dengan komandan upacara yang juga akan memasuki lapangan upacara dan nanti akan mengambil alih komando. Serta setelah itu, setelah Presiden Prabowo Subianto memasuki panggung yang sudah disediakan dan akan menjadi inspektur upacara, nantinya akan ada laporan perwira upacara kepada inspektur upacara, ini adalah Prabowo Subianto. Serta selain itu juga nanti inspektur upacara ketiba di lapangan upacara dan akan melakukan salam kebangsaan. Dan Haidar Faisal, tentu kita akan nantikan, ditahan dulu. Kita terus akan nantikan Andro terkait dengan kegiatan-kegiatan di parade senja ini. Untuk sementara demikian, kami kembali ke studio. Haidar Faisal dari Akademi Militer, kita tunggu bersama. Sesaat lagi parade senja akan segera dimulai. Ada poin menarik tadi, harusnya momen retreat sampai ujungnya parade senja ini menjadi kekompakan bagi kepala daerah. Jangan sampai pecah kongsi, kata Prof. Siti Zuro. Kami kembali sesaat lagi.